Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dari kelas 2N Manajemen SDM. Ini merupakan video pertama saya yang saya upload di channel YouTube saya. Dan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu pembelajaran organisasi atau organisasi pembelajaran. Dan di sini saya mengupload video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Untuk lebih lanjutnya tentang pembahasannya, mari kita langsung ke videonya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi atau organisasi pembelajaran. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Kemudian ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Menurut Senge 1994. Nah, di sini ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Dan di sini ada gambar tentang model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan. Biasanya masyarakat memperhatikan terlebih dahulu apa yang mereka lihat, kemudian naik ke dalam proses mengingat. Mereka akan mengingat apa yang mereka perhatikan, kemudian naik kembali ke proses mesin untuk meniru, yaitu mereka akan meniru apa yang mereka ingat dan mereka perhatikan ataupun untuk dimodifikasi. Kemudian yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru, menurut Wibowo 2006. Kemudian ada survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran, diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Di sini ada rentang skor dan pemaknaannya. Yang pertama, yaitu 21-40%. Yang artinya organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang kedua, 40-60% yang artinya organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang ketiga, 60-80% yang artinya organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan yang keempat,
80-100%, yang artinya organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru atau Woodward menurut Woodward and Dobson 2002. Kemudian yang terakhir ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Poin pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Poin kedua, investasi dalam pembelajaran. Poin ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Poin 4, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Dan poin 5, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Poin pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Poin kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Poin pertama, implementasi program perbaikan terus-menerus. Poin kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Poin ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan poin 4, identifikasi mental model proses organisasi. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten ke depannya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.